Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, dan pada kali ini kita akan membuat desain buku ya. Jadi teman-teman yang ingin membuat cover buku, hari ini saya akan mencoba untuk memberikan tips atau cara membuat cover buku yang sederhana, menarik, dan mudah untuk diterapkan begitu ya. Nah, untuk membuat cover buku, kita menggunakan aplikasi CorelDRAW. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman boleh mensubscribe video ini, kemudian membunyikan lonceng, dan juga like dan share jika video ini bermanfaat. Pertama-tama kita langsung buka saja ya aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, ini sudah saya berikan satu sampel cover buku yang akan kita buat. Jadi ini saya sudah pernah membuat cover buku ini, dan kita akan coba membuatnya lagi. Bagaimana caranya? Simak video baik-baik ya. Pertama, kalau misalnya kita melihat dari buku ini, ada beberapa konten yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama ada logo di sini, logo instansi, kemudian atau logo universitas atau logo sekolah begitu ya. Kemudian ada gambar ya, gambar sesuai dengan keinginan. Gambarnya apapun nanti bisa diambil dari internet. Kemudian di sini ada gambar donat, kemudian gambar cangkang telur yang sudah dibersihkan, dan juga cangkang telur yang baru dibuka begitu ya isinya. Jadi cangkang telurnya masih seger banget gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lihat di sini namanya buku bioteknologi, pembuatan donat manis cangkang telur ayam. Ini teknologi ya, bioteknologi, kemudian pembuatan donat manis cangkang telur ayam, donatnya, kemudian cangkangnya, begitu. Nah, jadi untuk membuat ini, maka kita langsung mempersiapkan drawing page-nya ya, lembar gambar kita, ini ukurannya 4. Kemudian untuk membuat kotak di A4 ini, kita klik rectangle tool ini 2 kali ya. Nah, maka langsung otomatis. Kemudian yang kita persiapkan terlebih dahulu adalah download gambar-gambar ini. Dan saya sudah mempersiapkan gambar-gambarnya. Nah, di sini ada gambar yang bagian bawah ya, akan saya tarik langsung ya. Jadi diklik 2 kali, kemudian di drag gitu ya, ditarik, masukkan ke CorelDRAW begitu. Nah, kemudian kita besarkan dan kita letakkan di bagian bawah. Ya, diletakkan di bagian bawah. Nah, setelah sudah berada di bagian bawah, maka akan kita ini seperti transparasi ya. Kita juga akan mentransparasi. Nah, kita akan membuat kotak lagi ya, dari atas ke bawah begitu ya. Dipaskan kotaknya, di sana ada tulisan EJ ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kita lepaskan. Kemudian kalau misalnya pengen membuat warna seperti ini, kita menggunakan alat ini, kemudian kita cocokkan warnanya gitu. Nah, nanti akan muncul warna yang bisa kita gunakan begitu ya. Atau tidak, kita bisa langsung menggunakan warna putih ya. Nih, di sini coba kita gunakan ya. Nah, muncul warnanya di sini, bisa kita pakai. Nah, warnanya sama. Kemudian kita hilangkan garisnya, kita nonkan, kemudian kita transparasi ke bawah. Jadi kita tinggal kita tarik ya ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan supaya transparasinya lebih menarik ya. Oke, mungkin kurang, kita tarik lagi ke bawah biar terbentuk sebuah transparasi. Kemudian ini sepertinya kurang panjang ya, kita tarik ke bawah saja. Kita atur lagi transparasinya, kita tarik ke atas gitu ya. Nah, ini sudah terbentuk transparasi. Nah, jika sudah sesuai dengan keinginan kita, maka kita tutup begitu ya, kita tutup. Kemudian kita grup ya antara transparasi ini dengan gambar yang ada di sini. Caranya adalah kita tekan shift, kemudian kita tekan gambar yang ada di bawahnya. Kita tekan shift, kemudian tekan. Nah, ini dua gambar sudah menjadi satu. Kemudian biar bisa di grup, kita CTRL group. Nah, ini sudah jadi kesatuan gambar begitu ya. Tapi ini kurang rapi ya, kurang rapi karena gambarnya masih ada yang melebihi. Maka kita pakai CTRL, di sini ada N. Nah, kita taruh di belakang. Kemudian kayak seperti kemarin ya. Kita pakai objek, kemudian power clip.
Nah, kemudian masukkan ke sini. Nah, jadi rapi. Ya, jadi gambar tadi sudah masuk ke kotak yang ada di drawing page yang sudah kita buat sebelumnya. Kita hilangkan garisnya ya. Kita hilangkan garisnya. Nah, sudah tinggal kita tulis. Ya, kemudian kita masukkan elemen-elemen lainnya seperti logo ya. Di logo sudah saya siapkan juga. Kita akan langsung masukkan ke Corel Draw-nya ya. Kita tarik begitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan bagi yang kursornya sensitif begitu ya, kita pelan-pelan supaya bisa masuk dengan sempurna. Nah, ini sudah masuk ke Corel Draw ya, kita taruh di ujung ya. Kita geser sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah itu kita masukkan gambar-gambar cangkang telur dan juga donatnya. Kemudian kita langsung blok saja ya 3 gambar ini. Ya, kemudian kita tarik semua tiga-tiganya masuk ke dalam Corel Draw. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian kita siapkan lingkaran ya. Lingkarannya sempurna. Kemarin kalau membuat lingkaran sempurna, kita tekan tombol CTRL-nya, kemudian kita tarik supaya membentuk bulat sempurna. Nah, seperti ini. Karena kita membutuhkan 3, jadi kita duplikat lingkaran ini menjadi 3 supaya nanti bulatnya ukurannya sama ya. Duplikat CTRL D. CTRL D. Nah, dia akan duplikat. Kita masukkan satu-satu ya. Kalau misalnya kurang lebar, maka kita lebarkan biar masuk ke dalam lingkaran. Kemudian kita menggunakan objek ya. Kemudian kita power clip. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah masuk sini. Ini warnanya kuning, maka kita langsung tekan warna yang kuning, kemudian klik kanan pada tombol laptop kita ya. Nah, klik kanan. Kemudian kalau misalnya kurang besar, maka kita tebalkan garisnya dengan menekan bagian bawah ini ya. Nah, ini lebih tebal begitu. Kemudian kita juga akan memasukkan donatnya juga ke dalam lingkaran dengan teknik yang sama begitu. Kemudian kita pakai objek lagi ya. Kita pakai objek, kemudian kita pakai power clip. Kita gunakan power clip. Nah, kemudian satu lagi telurnya. Kalau kurang besar, kita besarkan gambarnya supaya masuk pada lingkaran yang sudah kita sediakan. Efek, kemudian ke objek ya. Kemudian power clip dan kita masukkan. Nah, udah semua. Ya, sudah semua jadi. Sekarang kita akan mewarnai supaya lingkaran garis luarnya ini warnanya kuning. Kita langsung shift ya, tekan dua-duanya biar langsung bisa mewarnai dua-duanya. Kita tebalkan garisnya tadi 1 mm ya. Kemudian kita tekan warna kuning. Udah semua warnanya menjadi kuning. Kalau kurang besar kita blok, kemudian kita tambah ukuran garisnya. Nah, begitu. Kemudian setelah itu kita akan menulis nama dan juga namanya. Ya, kita tulis dulu pakai tag tool ya. Nah, jadi kita tulis bioteknologi begitu. Kemudian kita tulis juga pembuatan donat cangkang telur. Ya. Pembuatan donat manis ya. Donat manis cangkang telur ayam. Telur ayam. Cukup, jadi kita sudah menuliskan ini, tinggal kita letakkan di tempat-tempatnya. Kemudian itu taruh di bagian atas ya. Kemudian kita mau pilih fontnya, kita pakai font Roboto saja ya. Kalau saya pakainya Roboto. Nah, ini Roboto banyak pilihannya. Roboto CN juga bagus ya. Kemudian untuk bioteknologi kita ukurannya besar. Bisa kita tarik bagian ujung atau kita mau pakai ukuran fontnya. Ini bioteknologi kita letakkan di sini. Kemudian kita warnai warna biru ya, warna biru. Kemudian ini warnanya merah. Supaya ini lebih menarik, kita lebih besarkan saja ya, biar untuk judul bukunya terlihat mudah dibaca. Dan ini ya kita lebih besarkan juga ya. Kemudian setelah itu kita warnai, di sini warnanya merah, kita warnai merah. Nah, jadi ini sudah ada judulnya ya. Kemudian di sini ada
namanya juga sudah ada. Kemudian ini ada bulatan, maka kita langsung buat bulatan menggunakan ellipse tool ya. Kita buat bulatan kecil, jangan lupa CTRL-nya ditekan ya, CTRL-nya ditekan supaya bulatnya sempurna. Kalau sudah, maka dilepas dan kita warnai. Kita pakai warna biru saja ya, begitu. Ini juga warna biru gitu. Nah, kemudian kita supaya mudah, maka kita lihat untuk meluruskan ini ya, ini pakai zoom, kemudian kita klik mana yang mau di zoom. Nah, seperti ini. Biar memudahkan untuk lurus, kita kecilkan. Ya, kemudian kita letakkan sesuai dengan keinginan. Sudah selesai, kita klik 2 kali ya. Nah, di sini sudah ada nama, kemudian sudah ada judulnya. Kemudian kita akan menulis untuk SMA, MA, dan juga ada tulisan buku yang belum kita masukkan. Kita akan menulis ya, menuliskan buku ya, tulisan buku. Kita akan masukkan tulisan buku ya, buku. Ya, kita taruh di seperti ini ya di atas. Kemudian kita warnai warna hitam. Kemudian ukurannya kita besarkan. Ya, kita besarkan. Kalau terlalu besar juga bisa kita kecilkan ya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat tulisan untuk SMA kita menggunakan rectangle tool ya. Kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian ini kan lancip di sudutnya. Kita hilangkan lancipnya dengan menggunakan shape tool. Nah, kita tinggal geser dikit. Nah, sudah tidak lancip lagi ujungnya. Kemudian kita tulis untuk SMA atau MA kelas 12. Kita klik. Kita pindah seperti ini ya. Kemudian tulis untuk SMA atau MA kelas 12. Cukup. Kemudian kita ukurannya kita kecilkan ya. Sebelumnya kita letakkan ini dulu di tempat yang sesuai. Kemudian kita warnai warna merah. Kemudian ini warnanya kita ganti warna putih. Kemudian ukurannya kita kecilkan jadi 25. Nanti kalau kurang kecil kita kecilkan lagi. Kemudian kita letakkan di atasnya, kan di bawah ya nggak kelihatan, maka CTRL plus back up paling atas begitu. Nah, ini sudah mulai terlihat bukunya ya. Kemudian di sini ada angka 2 untuk semester 2. Kita buat di sini ya lingkaran ya, lingkaran. Kemudian kita letakkan di paling ujung. Setelah itu kita pakai warna kuning ya. Kemudian kita mau menulis angka 2. Kita pakai ini aja biar mudah, CTRL-D ya, duplikat. Kemudian kita edit teksnya dengan klik 2 kali. Ya. Klik 2 kali. Kemudian kita ganti angka 2. Kemudian kita ganti ukuran sesuai dengan keinginan. Begitu. Nah, ini letaknya gambar tangan telur bisa sesuai dengan keinginan ya, bisa seperti ini atau seperti yang gambar yang sudah ada ya. Ini angka 2-nya tidak terlihat karena di bawah tadi ya. Kita mau pindah dulu. Kita pakai CTRL plus back up. Nah, di atas. Nah, inilah gambar cover buku sederhana yang bisa kita buat ya, tapi ini menarik ya. Bisa dinikmati konten yang kita buat, nanti tinggal dirapikan. Untuk cara menyimpannya ya, cara menyimpannya nanti akan kita berikan ya. Ini kita hapus dulu. Nah, cara menyimpannya adalah kita klik pick toolnya 2 kali ya, supaya biar terlihat ya, pick toolnya 2 kali. Kemudian kita pakai CTRL G to group. Kemudian cara menyimpannya adalah CTRL E. Nah, CTRL E ini adalah untuk ekspor atau membuat menjadi bahan jadi. Atau di sini bagian file, kemudian tulisan ekspor, kita klik ekspor. Kemudian di sini kita simpan ya, misalnya cover. Dan kemudian di sini ada pilihan tipe format filenya, bisa PDF, PNG atau JPG ya. Saya memilih PNG aja. Kemudian di sini ada tulisan nih selected only, hanya yang kita pilih. Tadi kan sudah kita blok semua gambarnya, berarti itu saja yang akan diekspor. Kalau ini tidak diklik, maka misalnya masih ada elemen-elemen di luar drawing page-nya, maka akan tersimpan juga.
maka kita klik selected only, kemudian kita klik export. Begitu, di sini ada pilihan ya, RGB, kemudian lain-lain ya, saya pilih RGB aja. Kemudian setelah itu ini sudah jadi ya, kita oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat gambarnya sudah jadi ya. Nah, di sini nih, ini ya cover. Kemudian kalau kita lihat, nah ini gambar bukunya, sangat mudah sekali ya, tapi tampilannya tidak kalah menarik ya, walaupun simple tapi gambarnya mendukung. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini, yaitu membuat cover buku menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nanti akan kita buat desain yang lain supaya lebih mengingat cara-cara dalam menggunakan toolbook ya, alat-alat untuk mendesain sebuah grafik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.